Selamat pagi, saya ucapkan bagi kita semua di hari ini, Bapak Ibu Saudara, bisa bertemu kembali dalam program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Mari sebelum kita melaksanakan setiap aktivitas kita, tidak salahnya kita mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Sudah jelas banget perikop yang ada di sana ya Bapak Ibu Saudara, tapi tidak mengapa, mari sama-sama kita membaca ayat ini. Saya akan bacakan di ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, di sana dikatakan seorang antikristus akan datang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sampai saat ini Bapak Ibu Saudara, oknum yang bergelar yang namanya antikristus atau tokoh dari antikristus tersebut belum datang atau belum digenapi Bapak Ibu Saudara. Nah, saya berharap dan saya mau bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara dibukakan setiap pengertian selama kita hidup, bahwa kita hidup hari ini Bapak Ibu Saudara sudah di ujung dari sebuah akhir zaman, yang dimana firman Tuhan katakan, difirmankan oleh Tuhan bahwa kita hidup di dispensasi yang terakhir. Saya boleh katakan seperti itu, bahwa nanti ada waktunya tidak ada lagi dispensasi, di mana segala sesuatu yang difirmankan oleh Allah Bapak Ibu Saudara itu pasti digenapi, dan tidak ada satupun dari firman Allah tersebut yang tidak digenapi. Itu yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini, bahwa jangan sampai kita untuk terseret Bapak Ibu Saudara dengan oknum ini. Memang antikristusnya belum datang Bapak Ibu Saudara, belum ada. Tapi saya ingin katakan bahwa kita harus lebih berhati-hati lagi Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk menjaga setiap kehidupan kita, menjaga setiap kehidupan rohani kita, jangan sampai merosot. Kapan dan antikristus itu datang, dan kapan dia itu datang? Mari sama-sama kita lihat di Wahyu 8 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 8 ayat yang 10 saya bacakan. "Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit." Jadi Bapak Ibu Saudara, sedikit kita membahas. Jadi kedatangan antikristus itu adalah pada saat penggenapan sangkakala yang ketiga. Saya tidak akan bahas lebih jauh tentang ini Bapak Ibu Saudara, tetapi ayat ini menjelaskan tentang asal usul di mana antikristus. Dan pada saat peniupan sangkakala yang ketiga dikatakan, jatuhlah dari langit sebuah bintang besar yang menyala-nyala seperti obor. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, bintang di sini merupakan gambaran dari orang-orang yang percaya, boleh dikatakan anak-anak Tuhan. Mereka yang menjadi pengikut Kristus, atau boleh saya katakan Kristianos Bapak Ibu Saudara.
Kenapa sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara? Tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu Saudara, bahwa seorang Kristianos pun ikut terhempas dan mungkin bahkan menjadi seteru dari Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebelum hal ini terjadi, kita harus berjaga-jaga. Itu tema dari firman Tuhan yang saya bawakan hari ini adalah berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Be careful. Jadi kita harus menjaga kehidupan rohani kita sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam banyak-banyak pencobaan. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Di sana perikopnya berkata, peringatan supaya jangan murtad. Mari kita baca. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan lamban dalam hal mendengar. Mendengar apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu mendengar firman Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ya sering baca Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak banget di sana Bapak Ibu temukan yang namanya nasihat-nasihat dari Yesus sendiri, dari para rasul, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara. Firman Allah banyak menekankan tentang apa? Mendengar. Mendengar, termasuk juga berbicara tentang lamban dalam mendengar dalam Ibrani 5 ayat yang ke-11 ini Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mari kita membawa diri kita, jangan sampai kita cuma menjadi pendengar Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa orang yang mendengar firman Tuhan itu justru mereka lah yang dikatakan lamban? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Jadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan, firman Allah hanya sebatas di telinga dan mungkin sampai hanya di pikiran saja Bapak Ibu Saudara. Saya ingin katakan, kenapa? Sehingga orang-orang itu ya paham, mereka mengerti firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara bisa share firman Tuhan. Tetapi saya ingin katakan, hanya sampai dengar firman Tuhan di batas telinga dan pikirannya, tetapi tidak dengan hatinya Bapak Ibu Saudara. Saya ingin katakan bahwa orang yang tidak memasukkan firman yang didengar dan hanya sebatas mengerti tetapi tidak ada ke dalam hatinya, ia tidak pernah akan bisa mengasihi yang namanya firman, bahkan melakukan firman itu dengan benar Bapak Ibu Saudara. Saya ingin katakan jangan sampai kita malas jadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara, karena kita mendengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu jangan sampai sebatas telinga dan pikiran, tetapi kita masukkan itu firman itu ke dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai firman yang kita terima itu terhempas begitu saja Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Biar firman itu tertanam benar dalam kehidupan setiap kita, orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita sama seperti dalam Matius 7 ayat yang ke-26 dan ke-27. Saya akan bacakan di sana. Demikian firman, tetapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita seperti
yang dikatakan oleh Matius. Itulah sebabnya saya ingin katakan, kita harus lebih aware dalam kehidupan rohani kita. Kita menjaga setiap kehidupan rohani kita. Kalau jasmani kita pun kita menjaga dengan sedemikian rupa, jelas dengan kehidupan rohani kita, kita pun juga harus menjaga. Jangan sampai merosot Bapak Ibu Saudara. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Orang malas adalah orang Kristen yang hanya mendengar tetapi tidak mencintai firman. Itulah sebabnya saya ingin katakan bahwa setiap orang percaya harus memperhatikan dan jangan mengabaikan apa yang Yesus atau Tuhan firmankan. Sebab jikalau kita abaikan atau lalai Bapak Ibu Saudara, kita dapat terhanyut atau terseret dengan arus yang membawa kita ke dalam kebinasaan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan bahwa berjaga-jagalah terhadap kemalasan. Jangan sampai kita tertidur, jangan sampai kita malas. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai kita murtad, yaitu menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena apa? Karena firman yang kita terima lewat begitu saja, cuma sampai telinga, pikiran, tetapi tidak tertanam di dalam hati. Mari kita mau menjaga setiap kehidupan kita, biar firman Tuhan yang saudara, Bapak Ibu Saudara dengarkan, biar itu tertanam dalam hati kita, menjadi pegangan dalam kehidupan kita, agar kita tidak terseret di bawah arus penyesatan hari-hari. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.